Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak, kita sekarang belajar tentang senangnya berpuasa Ramadan. Ada yang sudah pernah puasa Ramadan? Semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memasuki pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa ini mudah-mudahan dengan doa ini kita dimudahkan segala urusan dan dipermudah masuknya ilmu ke dalam hati dan pikiran kita. Doa dimulai sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita sebelum mulai pembelajaran, sebelum Bapak ingin menjelaskan sedikit tujuan mempelajari puasa bagi anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah memahami konsep dan tata cara puasa. Jadi dengan belajar puasa ini kita memahami tentang konsep-konsep puasa, begitu juga dengan tata cara berpuasa. Yang kedua, melatih pengendalian diri. Dari dini kita belajar pengendalian diri, termasuk hawa nafsu dan emosi. Karena dalam puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi menahan diri dari hawa nafsu dan emosi. Kemudian meningkatkan kesadaran spiritual, membentuk karakter mulia, menumbuhkan empati sosial, mengenalkan manfaat untuk kesehatan. Jadi puasa itu dapat membuat tubuh kita dan jiwa kita menjadi sehat. Yang terakhir adalah membiasakan hidup disiplin. Dengan puasa itu kita terbiasa hidup disiplin dalam mengatur waktu dalam pola hidup sehari-hari. Itu adalah tujuan pelajari puasa bagi peserta didik. Kemudian, mengapa penting puasa ini? Kita pelajari karena yang pertama meningkatkan pemahaman agama. Kita seorang muslim mempelajari puasa, meningkatkan pemahaman agama kita tentang puasa, apa saja kewajiban puasa, apa saja sah puasa, apa saja yang hikmah puasa, jenis-jenis puasa, pemahaman kita tentang agama. Yang kedua, membentuk karakter yang mulia. Puasa melatih pengendalian diri, kesabaran, kejujuran, rasa tanggung jawab yang penting untuk pembentuk akhlak mulia. Yang ketiga, menumbuhkan empati sosial. Yang keempat, mengajarkan disiplin dan tanggung jawab. Itu dia adalah mengapa kita penting mempelajari puasa. Baik anakku sekalian, ibadah puasa ini kita mulai dari pengertian puasa ya. Puasa secara bahasa atau secara lughah itu artinya adalah itu saum. Saum itu artinya adalah al-imsaku dalam ilmu fikih, menahan diri. Itu secara bahasa, menahan diri. Dalam menahan diri apa? Ini dia kita bahas secara istilah. Menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari yang disertakan dengan niat. Ada yang tahu anak-anakku niatnya? Ya, silahkan Ardiansa. Nawaitu sauma godin an adai fardhi sahar ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ardian saya. Kemudian rukun puasa itu ada niat. Ini niat yang tadi yang dibacakan Ardian saya. Nawaitu sauma godin an adai fardhi sahar ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, pertama adalah
niat. Kemudian menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kemudian perkara yang membatalkan puasa. Nah, di sini perkara yang membatalkan puasa itu banyak ya. Yang pertama memasukkan sesuatu ke dalam rongga hingga sampai ke halkum atau perut. Kemudian melahirkan anak. Ya, ini bagi perempuan ya. Pingsan, muntah dengan sengaja, bersetubuh siang hari, keluar haid dan nifas. Keluar haid dan nifas ini bagi perempuan juga. Jadi darah haid itu adalah dari yang keluar dari perempuan. Nah, ini biasanya satu kali sebulan atau satu kali dalam 2 bulan. Aktifnya adalah sekali sebulan. Kemudian darah nifas, inilah darah yang mengalir, yang keluar setelah seorang ibu melahirkan anak. Kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja. Ini boleh perempuan, boleh laki-laki. Kemudian murtad. Ada yang tahu anak murtad? Murtad itu adalah orang yang kharada, keluar dari agamanya. Keluar, misalnya dia murtad itu keluar dari agama Islam. Kemudian gila. Kemudian lanjut, syarat wajib puasa. Ya, syarat wajib puasa itu Islam, harus beragama Islam, kemudian balik, kemudian berakal ini atau mumayyiz ya, mumayyiz, berakal bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian bebas dari ujur syar'i. Kemudian jenis-jenis puasa. Jenis puasa itu ada 4. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat adalah haram. Inilah dia jenis puasa ya. Jenis puasa itu ada yang wajib itu pada bulan Ramadan, puasa qadha, puasa nazar atau puasa janji ya. Kemudian sunnah itu pada 9 Zulhijjah, 9 sampai 10 Muharram, atau puasa Isnin dan Kamis 3 hari setiap bulan. Ada juga puasa sebelum Ramadan seperti bulan Rajab dan Sa'ban. Itu adalah puasa sunnah. Sedangkan puasa yang makruh itu adalah suatu hal yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Puasa hanya di hari Jumat atau Sabtu, puasa sepanjang tahun. Itu tidak boleh ya, itu makruh ya. Kemudian ada juga puasa yang haram, dilarang keras, tidak boleh melaksanakan puasa di hari itu. Kapan itu? Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari tasyrik 11, 12, 13 pada bulan Zulhijjah. Kemudian 30 Sa'ban atau hari Syak. Itulah dia. Kemudian perkara sunnah. Perkara sunnah itu banyak ya, sunnah-sunnah dalam puasa itu. Ini sunnah ini apabila kita kerjakan maka kita akan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan tidak dapat dosa, tidak dapat apa-apa. Tetapi lebih baiknya ini sunnah harus kita laksanakan setiap bulan puasa agar kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, agar kita disayang sama Allah, begitu juga sayang sama Rasulullah SAW. Yang pertama, segera berbuka puasa apabila yakin masuk puasa. Segera ya, harus bersegera sebelum masuk puasa kita sudah berada di depan hidangan itu ya. Jadi bersegera, jangan jauh-jauh lagi. Itu sunnah. Kemudian bersahur dan melewatkannya. Bersahurlah, mengakhirkan sahurlah. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk mengakhirkan sahur ya. Kemudian mandi junub sebelum fajar, memperbanyak sedekah dan baca Al-Quran, memberi jamuan berbuka kepada orang berpuasa. Orang yang memberikan jamuan kepada orang yang berpuasa, samalah dia pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi puasanya. Kemudian berbuka puasa dengan buah kurma atau sesuatu yang manis. Rasulullah mengajarkan ini ya, buah kurma itu dalam hadisnya Rasulullah selalu mengajarkan maka berbuka puasa atau sahur dengan kurma dengan ganjil. Boleh 1, 3, 5, 7, pokoknya ganjil lah. Kemudian membaca doa sebelum berbuka, doa tidak sunnah, memperbanyak doa dan zikir serta selawat Nabi. Kemudian perkara makruh, mandi terlalu kerap, tidur sepanjang hari, berlumur berlebihan, merasa makanan dengan lidah, menggosok gigi dengan gelincir matahari. Ya, ini adalah perkara-perkara yang makruh, yang dibenci. Nanti mendekati puasa itu
batal, tetapi tidak batal mendekati. Daripada makruh ini, nanti pahala puasa kita berkurang, lebih baik kita jauhkan diri dari perkara makruh ini ya. Kemudian, oke, tidak terasa kita sudah sampai kepada akhir pembelajaran kita. Di akhir pembelajaran kita, Bapak ingin memberikan yang namanya kuis ya, kuis kepada kita tentang materi kita pada hari ini. Kita akan bermain kuisis ya anak-anak. Jadi silahkan klik yang Bapak buat ini ya. Ini ada Bapak buat link untuk kuisis. Ada semacam kuis pertanyaan tentang materi puasa kita. Silahkan di klik ini ya, https ini dia ya. _quizzes.com atau _join. Nah, ini dia. Lalu setelah nanti diklik link ini ke dalam Google Chrome-nya atau Google-nya, nanti dia akan minta kode. Silahkan masuk kode berikut ya, 14857152. Nanti di situ anak-anakku sekalian akan menjumpai kuisis atau semacam pertanyaan post test ya, semacam post test, pertanyaan-pertanyaan seputar tentang materi puasa. Mudah-mudahan anakku sekalian dapat memahami, dapat juga menjelaskan, mempraktekkannya, kemudian dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, di sini ada pertanyaan tentang seputar tentang puasa. Ya, baik.